Kalau kemarin aku sempet marah-marah di story itu karena ada itu karena nggak marah-marah sih, sebenarnya cuma kesel aja karena aku bangun tidur dan banyak orang yang DM. DM deh. Nah, yang kontra ini bilang kalau iko-ikoyan itu kayak pengemis. Bahas apa kita hari ini? Ini berarti kita udah beberapa episode ya setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol banyak soal ada apa aja, pokoknya banyak deh. Banyak PDKT, terus ada ya banyak lah pokoknya. Iya, aku pengen kasih tahu juga sama teman-teman. Kan kita ada bahas soal masalah kita pribadi, ada juga kita bahas masalah yang lagi tren sekarang, yang lagi happening. Oke. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman tuh sukanya tuh yang paling suka kita bahas apa sih? Boleh Oke. komen di bawah. Oke, komen di bawah. Nah, hari ini kita mau bahas ikoy-ikoyan yang Iya. lagi tren juga. Bener, kamu ikutan kan kemarin? Aku sempat ikutan. Aku enggak. Dan ternyata iko-ikoyan ini ada pro dan kontra. Meskipun sebenarnya sama aja sama giveaway, Iya. hampir sama. Cuma Bener. ternyata beberapa influencer atau artis ada yang ngerasa terganggu dengan adanya iko-ikoyan. Enggak setuju, enggak Nggak sepemikiran sependapat lah ya. Nah, ya kita jelasin dulu nih, iko-ikoyan tuh apa sih sebenarnya? Awalnya tuh gimana, dari mana? Dari Yang Arif aku, Muhammad kan? yang aku tahu dari Kak Arif, Arif Muhammad. Jadi dia tuh mungkin memang nama asistennya kayaknya Ikoy deh. Pokoknya gitu. Ikoy itu nama orang gitu. Oh, Ikoy itu nama orang. Setahu aku ya. Oke. Ikoy itu nama orang. Maaf ya sendal. Gak apa-apa. Jadi dia itu pokoknya bagi-bagi gratis aja, kayak apa aja, uang tunai atau perlengkapan yang lagi dibutuhin sama yang diminta. Oke, gitu. dengan cara minta aja ke dia. kita DM Instagram kita tinggal ke dia. DM, tinggal Nanti DM. dia baca yang mana yang mau dia kasih. Iya. Terus dia manggil asistennya si Iko, ini kasih ini. Iya, Gitu. iya Oke. gitu. Nah, tren tersebut jadi diikutin oleh para influencer lain. Sebenarnya kalau aku sendiri aku ikutan bukan karena aku ngelihat Kak Arif. Oke. Tapi kalau aku ikutan karena banyak yang DM aku untuk main iko-ikoyan. Oke. Gitu. Jadi aku waktu itu main iko-ikoyan. Udah sih kalau iko-ikoyan tuh ya itu aja. Pokoknya bagi-bagi gratis aja. Berarti tapi menuai pro dan kontra Iya. antara banyak public figure ya. Jadi kalau giveaway itu kan dia ada ininya kan. Misalkan kita harus follow, kita harus Ada syaratnya. like, ya ada syaratnya, kita ada usahanya lah. Oke. Nah, yang kontra ini bilang kalau iko-ikoyan itu kayak pengemis. Oke. Aku Gitu. juga sempat baca apa merusak mental Iya. bangsa Indonesia ini seperti yang, Dilatih ya. jadi pengemis. Kalau kamu sendiri, kamu gimana sama iko-ikoyan? Kita bahas dari kita dulu sebelum bahas ke yang lain. Aku bingung sih, aku nggak ikutan. Ada beberapa yang DM, tapi aku nggak ikutan karena semua uang kamu yang pegang, ya kan? Terus aku nggak pro dan aku nggak kontra juga sebenarnya. Kenapa nggak kontra? Karena mungkin itu cara orang untuk berbagi, ya itu kan ya boleh aja gitu. Kita nggak perlu mandang mereka siapa untuk kita berbagi asal niatnya baik gitu kan. Mungkin nggak pro-nya juga karena ya itu tadi mungkin akan berdampak seperti mentalnya seperti pengemis untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, yang aku lihat sih ada beberapa public figure juga yang menyatakan pemikiran mereka kalau mereka nggak setuju. Itu karena mereka tentunya nggak sepemikiran, nggak cara berbagi mereka beda gitu. Kalau aku di DM seperti itu, aku fine aja, nggak apa-apa walaupun aku nggak ikutan. Dan aku dari tengah-tengah nih, aku nggak pro dan aku nggak kontra. Mungkin si public figure itu si public figure itu dia yang kontra. Jadi pas dia ngebaca, oh kok jadi banyak banget nih yang DM gue ikutan iko-ikoyan, ini apa sih? Setelah dia cari tahu, oh ini nggak bener nih. Oke. Gitu. Iya. Kalau aku
Kalau aku sebenarnya juga sama, aku nggak pro nggak kontra juga. Karena satu, sebenarnya kalau misalkan ada yang nyalahin Kak Arif sama sekali nggak salah ya. Kalau misalkan cara dia berbagi maunya kayak gitu, nggak bikin giveaway, pengen aja ngasih itu nggak masalah. Jadi tren iko-ikoyan yang Kak Arif buat sebenarnya itu nggak salah. Tapi yang salah mungkin menurut aku orang-orang yang maksa ke influencer-influencer lain atau ke artis-artis lain. Cuma sebenarnya sih mungkin mereka mengharapkan karena nggak dapet di Instagram ini, terus jadi mereka nyari terus. Sebenarnya itu ya salah nggak salah sih gitu, karena kan mungkin mereka pengen juga ikutan dan dapet gitu. Jadinya mereka kesannya seperti maksa. Kalau kemarin aku ikut pas aku ngadain iko-ikoyan, itu ada beberapa yang maksanya tuh agak serem. Gimana ngomongnya? Ya maksudnya kayak jadinya mungkin mengemis, karena satu, kalau mengemis kan kalau pengemis di jalan kan mungkin dia minta Kak, anak saya belum makan segala macam. Nah banyak yang kayak gitu ke aku. Berarti aku lebih menjual belas kasih ya? Iya, menjual belas kasih itu kan sama dengan mengemis, ya kan? Nah kalau aku nggak setuju sama yang kayak gitu. Kalau misalkan kita seru-seruan aja, have fun aja, kayak misalkan Kak mau dong restock skincare baru gitu, itu lebih lucu gitu. Atau kayak Kak lipstick aku habis, aku mau dong lipstick samaan sama Kak Kesha, Kak aku mau cobain Safre dong, itu lebih oke dibanding yang ya itu kayak aku anak aku belum makan, anak aku butuh susu gitu-gitu. Dan aku juga kalau aku serem juga sama orang yang mintanya berlebihan, kayak misalnya mintanya sampai yang gitu. Ya misalnya sampai yang berjuta-juta, nggak tahu, mungkin Kak Arif ada. Kalau Kak Arif kan mungkin ngasih laptop itu biasa, kalau aku kan nggak mungkin. Kak Arif sampai ngasih nggak tahu. Misalnya setaraf Arif Muhammad yang dia exposure-nya udah banyak gitu loh. Dia mungkin berbagi kayak gitu nggak masalah. Kalau aku yang masih mungkin banyak kebutuhan lain, aku keberatan kalau misalnya dimintain stroller yang harganya 6 juta atau laptop, MacBook gitu, aku keberatan. Tapi kalau misalkan kayak ngasih yang skincare atau makeup, itu aku nggak keberatan gitu. Nah mungkin kalau misalkan influencer atau artis-artis yang kontra, karena mungkin emang karena banyak banget yang itu tuh benar-benar yang tadinya DM gak banyak, itu tuh jadi banyak banget. Dan banyaknya mungkin memaksa gitu. Kesannya seperti memaksa, mungkin mereka keselnya di situ. Iya tuh, siapa sih yang nggak? Iya. Yang nggak kesel dipaksa, capek ya? Iya. Ya emang kalau hamil gitu. Gitu. Tapi Kak Tipang, istrinya Kak Arif, dia udah kasih aku baca tuh. Iya kan, kasih statement. Dan itu poin bagus juga sih. Poin bagus juga, ya maksudnya ya kan berbagi, ya dia sama aja yang kayak tadi kamu ngomongin, kalau berbagi tuh ada cara masing-masing gitu. Kayak minta subscribe, like and comment juga itu salah satu ngemis kalau kata dia gitu. Jadi sebenarnya emang kalau mungkin kita meminta-minta tapi halnya beda. Gitu. Ada yang minta apa tadi aku baca jabatan, ada yang nge-miss job, ada yang nge-miss subscriber atau view segala macam. Ya itu poin bagus juga sebenarnya. Benar juga. Makanya kalau yang aku simpulin di sini sebenarnya kita nggak berhak komen apa-apa, atau kayak hal ini tuh nggak perlu ada pro dan kontra, karena ini tuh tentang pemikiran orang-orang yang berbeda aja. Iya. Gitu. Karena ada juga yang misalkan giveaway, ada juga yang setuju ngadain giveaway, ada yang enggak. Ya kan? Gitu. Mungkin karena meskipun orang ngomong ya lo kan tapi influencer, lo kan artis, lo banyak duitnya, tapi kan kita nggak tahu kebutuhan orang tersebut tuh masih banyak atau enggak gitu loh, atau hanya itu aja kerjaannya gitu. Dan kalau misalkan ya orang-orang yang bilang kalau ya lo kan artis duitnya banyak, aku nggak setuju. Kenapa? Dan karena biasanya makin banyak uang makin banyak kebutuhan juga. Iya, bukan itu. Kalau aku ya, kalau aku pelan-pelan aja. Kalau aku karena orang-orang, jadi lupa, kamu dipotong sih. Jadi lupa. Aku nggak setuju karena artis dan influencer itu pekerjaannya tidak tetap. Jadi dia tuh harus lebih saving money. Meskipun sedekah itu pasti Allah kasih aja nantinya, tapi kita sebagai manusia tetap dong harus saving money gitu, kayak karena pekerjaannya nggak tetap, nggak setiap hari kita dapat endorsan, nggak setiap hari kita dapat brand kerja sama, ya kan? Jadi aku nggak setuju sama orang-orang yang lo kan influencer, lo banyak duitnya, kalau kita punya lebih pasti kita kasih kok, berbagi, ya kan? Tapi kalau
kita sampai nggak ikutan tren iko-ikoyan, atau misalkan kita nggak ikutan giveaway, nggak bagi-bagi, jangan dikatain pelit. Emang ada yang ngatain kamu pelit? Ada, padahal kan aku maksudnya termasuk sering ngadain giveaway. Dan sebenarnya kan kayak giveaway atau iko-ikoyan itu apa itulah, itu sebenarnya kan apa ya? Kalau menurut mereka seharusnya mereka berpikirnya iseng-iseng berhadiah gitu loh. Kayak mereka harusnya nggak yang gue harus dapet, gue gimana pun caranya harus dapet. Itu kan kita yang ngasih dan kita yang berhak untuk memilih siapa untuk kita kasih. Iya. Bener dong. Itu mungkin salahnya di situ. Kenapa ada beberapa public figure yang nggak setuju sama iko-ikoyan, karena mungkin cara orang untuk ikutan dan cara orang untuk meminta public figure itu untuk ikutan iko-ikoyan itu berlebihan. Iya. Jadi merasa dipaksa gitu. Mungkin kalau menurut aku juga sekarang lebih kesannya memaksa dan seperti mengemis karena keadaan juga kan. Keadaan seperti sekarang kan banyak orang yang jatuh, mungkin di PHK atau nggak punya pekerjaan gitu, atau usahanya sama sekali nggak ada yang beli, jadinya timbullah kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalkan ada giveaway, ada iko-ikoyan, mereka tuh memaksa diri mereka untuk dapet karena mereka memang butuh mungkin gitu. Tapi kamu banyak temenan sama influencer atau artis-artis di Instagram ya. Dari yang kamu lihat, yang paling kamu inget itu siapa dan minta apa? Artis siapa dan minta apa? Nah, maksudnya dia dimintain apa? Aku kayaknya baca ini deh. Nah, laptop itu aku kayak pernah baca tapi aku lupa itu Arif Muhammad atau Tasya Farasya. Oh, oke. Karena Tasya Farasya juga ikutan. Itu laptop dikasih tuh. Aku nggak tahu tuh itu Arif atau Tasya. Kalau gitu gue ikutan. Ikutan jadi. jadi. Apa ya? Coba kalau kamu sebagai yang bukan influencer nih, kamu mau minta apa ke influencer kira-kira? Apa ya? Jangan yang lagi butuh apa ya? Ya apa aja, make up gitu atau enggak, apa? aku mau tas Chanel aja. Tapi gue ikutan jadi 70 juta gitu. Enggak. Apa ya? Aku mending uang tunai sih. Bisa beli apa aja yang, tapi nggak tahu kalau aku sekarang soalnya lagi nggak butuh, jadi kamu jangan tanya aku. Karena orang biasanya ada sih yang nggak suka dimintain uang, ada yang sukanya dimintain barang. Kamu seperti itu juga kan? Aku nggak suka minta, jadi aku bingung kalau ditanya gitu. Kamu kan tahu aku nggak suka minta, ya kan? Ya sih benar. Tapi kalau aku minta dibikinin studio rekaman. Itu tuh kan, itu salah satu yang nggak tahu diri. Iya benar. Ya mungkin orang-orang kesel kayak, ya gue tahu gue banyak duitnya tapi lu gila kali, gue nggak hidup nggak cuma buat biayain hidup lu. Iya benar sih. Gitu, ya kan? Kalau kemarin aku sempet marah-marah di story itu karena ada itu kan nggak marah-marah sih, sebenarnya cuma kesel aja karena aku bangun tidur dan banyak orang yang DM-nya apa ya? Mengenai lupa. giveaway kita. Mengenai giveaway. Yeah. Kalau giveaway-nya itu enggak yang pada menang ternyata gak mereka follow. Lihat gak memenuhi syarat yang kita kasih. Iya, nah itu ternyata emang kalau di search lewat followersku itu nggak muncul namanya. Tapi kalau di aku sih muncul ya. Tapi ada beberapa yang bilang emang nggak muncul. Gini, Kak. Kalau aku yang pilihin tuh pemenangnya. Mostly ya, kamu juga bantu. Tapi aku ngelihatnya di followingnya dia, bukan di followers kamu, ngerti nggak? Karena kan kamu milihnya dari komen kan? Iya, aku komen, aku klik, terus aku lihat followingnya, oh udah nih follow kita berdua nih. Iya. Gitu, terus YouTube juga gitu. Ya pokoknya aku tuh marah di situ karena maksud aku tahu di saat itu mereka lagi belum beruntung. Oh belum beruntung. Jadi nggak usah maksa gitu loh, nggak usah sampai nyalahin, sampai memfitnah, sampai bikin hoax. Gue kesel banget itu bacanya, terus sampai aku udah ngomong kayak gitu, itu dibalasnya ya udahlah main iko-ikoyan aja. Orang-orang tuh pada dedek apa sih namanya? Dedek tuh apa? Pada batu. Maksudnya kayak misalkan nih suka nggak baca gitu loh. Misalkan persyaratan. Bukan persyaratan, maksudnya kayak misalkan orang-orang tuh suka ini aja ngeyel. Jadi ngerti gak sih? Ya udah, ngeyelnya kenapa, gimana? Yang ngeyel aja, misalkan kan gue lagi ngomongin giveaway, lagi marah-marah soal giveaway, lu malah minta iko-ikoyan, itu kan ngeyel namanya. Oh, itu bukan ngeyel, itu lebih ke tengil. Iya benar. Kayak misalkan nih
aku kan kemarin bikin promo online shop. Promo ini apa sih? Promo pokoknya special price buat yang di bawah 50.000. Oke. Itu yang line ad. Kan aku baca juga kan meskipun admin yang bales. Aku baca. Oke. Itu ada yang, "Kak, aku mau ikutan gratisnya." Udah gua bilang special price. Kagak gratis coy. Gue tuh bacanya gue pengen jadi admin dah, pengen gue bales-balesin gitu. Terus abis itu ada juga yang gue gak terima barangnya. Itu aku bilang jadi ada thrift, aku gak terima thrift. Karena lu bayangin aja, gue lagi hamil, badan gue gede segede-gede gentong. Terus gue disuruh pakai jaket warna-warni yang gelembung. Gue udah kayak balon udara kan. Iya gak? Terus iya. Yang enggak. Iya maksudnya. Enggak, maksudnya aku jadi gendut, jadi makin iya. gendut kan. Kalau kita lagi badannya lagi berlebihan berat badannya kan pasti kita pakai baju tuh yang yang ngikutin lekuk badan biar gak gendut. Kalau ini gue disuruh pakai jaket balon ya, gue jadi kayak balon udara. Gue bilang sama Mentari, nggak bisa, aku nggak bisa terima ini, soalnya takutnya kalau Mentari itu admin kamu. Iya, takutnya kalau gue review di aku dipakai jelek. Jadi jelek buat jadi malah nggak orang nggak beli kayak isi kayak saja pakai kayak balon udara apalagi gue gitu kan. Jadi makanya aku nggak terima, tapi dia nggak terima. Lu tau nggak gue dijawab apa? Oh, gue digituin, maksudnya itu kan nggak sopan. Lu kan maksudnya, ayo ada yang ngerasa nggak lu? Semoga lu nonton. Gue kesel banget sama lu, sumpah. Soalnya gini loh, meskipun kerjasamanya hanya sebatas online shop dan aku gitu, kan orang-orang tuh suka kayak ya udah kan cuma nge-endorse doang. Kalau misalnya kayak sama brand gitu, sama brand yang gede gitu kan, mereka lebih profesional, bahasanya juga lebih profesional. Kita kadang telepon, kita kadang zoom. Kalau online shop kan hanya lewat line ad, tapi tetap aja mereka tuh klien aku gitu loh. Kita juga kita tuh ada profesional kerjaan gitu loh. Jadi tetap harus sopan dan pakai bahasa yang bener. Jangan gua dijawab Dan yang kalau misalkan yang aku kesel juga tuh, mereka suka online shop yang tata bicaranya nggak bener. Misalkan berapa gitu doang. Lu nanyain apa nih? Harga apa? Harga gua apa harga apa? Kan nggak tahu. Ya dong, kan harusnya selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, pakai sapaan dulu, ada template-nya gitu, ya. Aku siapa? Aku Adi dari bla bla bla. Aku ingin menanyakan rate card Kakesha untuk apa. Ini dia produk aku bla bla gitu loh. Iya. Itu kan dibacanya enak. Aku kadang loh sama Mentari, tapi Mentari tuh sabar banget admin aku. Jadi aku kadang suruh gak usah dibales tar yang kayak gitu-gitu. Mentari tetap bales, sabar. Kalau gue mah jadi admin kagak gue bales. Maksudnya biar tahu tata bicara yang bener. Berapanya mending berapa pakai tanda tanya. Ini mah BRP nggak pakai tanda tanya. Kan nggak sopan gitu loh. Iya, tapi selama aku megang kamu brand, maksudnya kan brand-brand pada ngubungin aku kan. Kalau mau kerja sama, itu nggak ada yang seperti itu. Ya karena mereka brand besar dan kebanyakan dari agensi. Iya, agensi, dan ya mereka juga mungkin di-train sama agensinya untuk kalau approach call tuh seperti apa gitu kan. Ya gimana sih, ya susah juga yang mungkin ya mereka nggak belajar gitu. Iya. Mereka nggak belajar tata bahasa seperti itu. Mungkin yang mereka tahu ya udah kalau nanya ya nanya aja to the point gitu. Ada yang lucu banget yang nanya ini apa lowongan kerja. Kamu? Bukan. Ada aku baca di mana gitu, di Explore gitu. Ada yang nanya lowongan kerja Infolocker gitu. WhatsApp nih, Infolocker. Terus ya bisa saya bantu nih, ini si orang yang perusahaan ini oke lah gitu, tata bahasanya bagus gitu. Mungkin jabatannya tinggi juga atau gimana nggak tahu. Ada yang bisa saya bantu, saya dengan ini dari ini. Jabatan, gaji gitu. Maksudnya jabatan, dia sebenarnya nanya apa jabatan dibutuhkan, gajinya berapa, tapi dia cuma jabatan, gaji. Gue yakin banget itu sampai 2000 berapapun dia nggak bakal dapat kerjaan kalau kayak gitu. Kalau kita kerja di perusahaan, kita harus kan, maksudnya pasti dia sekolah seenggaknya sampai SD. Masa sih nggak ngerti selamat siang, selamat pagi? Nggak tahu. Aku nggak bisa mastiin itu karena mereka seperti itu karena
mereka dididik seperti itu, entah di Iya, sekolah iya. ataupun di keluarga. Ya, makanya mungkin di sini aku ngasih tahu ke kalian semua yang nonton, kalau misalnya mau nggak usah ke kerjaan deh, ke temen lama atau ke tante, om, kan nggak mungkin cuman kita kayak gitu doang, tetap harus dengan bahasa yang sopan, pakai template. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, cari aja di Google. Sekarang kalian nggak perlu kuliah kok, maksudnya untuk tahu itu. Kalian bisa cari di Google template untuk email, template pokoknya untuk apa sih, approach kalian, diri kalian gitu. Kayak Approach misalkan klien. approach klien. Jadi klien tuh lebih respect sama kalian dan lebih dibaca. Aku yakin banget 100% kalau misalkan kayak gitu tuh cuman misalkan perusahaan aku buka lowongan kerja, terus dia di email nih, dia cuman nggak pakai subjek dan dia cuman kayak gitu doang, kayak tadi yang kamu bilang, itu nggak akan dibaca, yakin 100%, malah dijadiin jokes. Walaupun misalnya pengalamannya bagus atau CV-nya bagus, itu kinerjanya bagus, attitude tuh tetap nomor satu ya. Iya, kan sayang jadinya gitu. Makanya aku kasih tahu di sini supaya kalian lebih pintar lagi ke depannya. Sayang banget soalnya gitu. Iya, sayang banget, bener. Oke, balik lagi ke Iko-ikoyan. iko-ikoyan. Karena meskipun tadi kita bahasnya agak keluar dari iko-ikoyan, tapi itu nyambung. Ya, nyambung sama manner ya. Ya, manner, ya. Karena kan orang-orang yang kontra mungkin karena ngelihatnya nggak ada mannernya nih, main minta aja, mana mintanya Dan segala banyak gitu. Dan mungkin orang yang ikutan iko-ikoyan, maksudnya bukan ikutan yang ngasih, mereka yang minta, mereka ngerasanya, oh ya udah, ini kan diadain sama artisnya, gue bebas dong minta apa aja. Itu sebenarnya kalau udah artisnya yang dia declare kalau oke, gue ikutan iko-ikoyan, silakan DM. Iya. Terus si orang banyak DM ke dia, itu nggak masalah sebenarnya. Iya. Mau minta apa aja sebenarnya, ya udah, itu kan bisa jadi mereka minta mahal juga, mereka bercanda juga sebenarnya. Iya. Siapa tahu gue dikasih gitu Iya, kan. iya. Yang salah adalah yang nggak ikutan, Terus lu paksa ikut bikin. terus lu paksa ikut bikin. Kalau pendapat aku sih gitu ya. Iya, Ini kan iya, benar. kita ngobrol pendapat nih. Ya, pendapat kita. Bisa jadi Salah, salah, bisa jadi benar benar. juga. Yang salah nggak usah diikutin, yang benar bisa diambil gitu. Iya, benar. Semoga sih tren iko-ikoyan ini tetap berjalan ya, kalau aku, karena Oke, kenapa tuh? karena masih banyak orang yang butuh mungkin. Oh, Cuman ada berjalan kok. Aku lihat ada beberapa masih bikin ya. account apa ya, lupa aku. Lupa, dia bikin juga. Masih bikin sampai Iya, sekarang. iya. Maksudnya makan dia dijadwalin kalau Senin besok kita iko-ikoyan ya gitu. Oke. Dan itu keren. Soalnya kan sekarang masih banyak yang lagi membutuhkan kan. Kalau aku sih kemarin bantunya tuh, maksudnya ikutannya aku coba ngasihnya. kalau kamu tuh yang ngasihnya kamu apa? kasih tuh apa aja? Aku Al-Quran, karena kan itu bagus juga buat aku. Kalau dia Dapat baca, pahala, iya. aku dapat pahala. Amin, Mukena juga, kalau dia pakai sholat, aku ikutan dapat pahala. Amin. Terus aku baju bayi Oke. 2. Oke. Terus aku apa lagi ya? Safre Oke. sama VK hijab. Yang paling mahal apa? Berarti di antara semua itu Kayaknya Al-Quran deh. berapa Al-Quran harganya? Aku nggak tahu Ati yang beli soalnya. Oh, berarti nggak ada yang sampai juta-jutaan gitu Nggak ya? ada. Aku tuh total aku ikutan iko-ikoyan aku cuma 700.000 apa? Oh ya nggak salah juga. Iya. Why not gitu? Kan aku kan juga habis bikin giveaway yang cukup kemarin. gede nominalnya. Terus saya juga mau lahiran, sis, ya kan, nabung dulu. Nabung. Semoga Mau pindahan semoga juga. gratis tapi. Mau pindahan juga, ya Oh, kan. iya. Terus Emang jadi pindah? pindah kemana BSD? Ya jadilah, kan rumahnya udah dibeli. Katanya mau dijual lagi. Mau beli rumah guys, beli rumah gua ya di BSD. Bagus loh. Enggak dijual, belum. Belum ya. Oke. Nggak tahu aku. Berarti Udah mau jadi November insya Berarti harapan kamu masih mau iko-ikoyan ini tetap berlanjut walaupun bukan kamu yang adain. Iya, tapi ya kalau misalkan benar kata tadi, kalau misalkan influencer tersebut nggak bikin, lu nggak usah minta. Tunggu aja, you guys iko-ikoyan baru tuh lu serbu accountnya, tapi pakai manner juga yang tadi gua bilang. Jangan kayak beliin gua rumah dong, itu kan lu tandanya nggak punya otak. Iya. Tapi iya sih. Kadang siapa tahu nanti yang nggak setuju sama iko-ikoyan jadi ikutan iko-ikoyan, kan nggak ada yang tahu juga. Iya, bagi-bagi rezeki kan nggak ada salahnya. Bagi-bagi rezeki dengan cara tersebut gitu, ya udahlah. Banyak yang minta, ya siapa tahu, ya kan, Iya, tunggu iya. aja gitu. Iya, kalau aku tapi lebih setuju sama giveaway karena
ada untungnya juga buat kita, kayak misalkan follow ya, nonton ya gitu kan, itu juga ada feedbacknya buat kita. Tapi anyway, kalau misalkan ngomongin feedback, walaupun cuma iko-ikoyan pasti ada feedbacknya yang iya ya. apa coba? Apa exposure? Exposure. Iya sih benar. Jadi banyak yang Jadi nonton tinggi story-nya ya ininya, dia, insight-nya dia. Ketika dia mungkin ikutan iko-ikoyan, terus ada brand ngelihat misalnya, oh ikutan iko-ikoyan nih pasti lagi banyak viewersnya, masuk dia jebret. Iya benar juga. Bisa aja gitu ya, mungkin itu cara kerja siklus kerja Allah ngasih rezeki tuh, oh lu berbagi, ya udah nih gue kasih, bisa jadi seperti itu kan, gitu.